Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Wulandari, nomor pokok mahasiswa 20130100142, kelas reguler 1, klaster 1, 3A. Di sini saya ingin memenuhi tugas praktikum teknologi perlindungan tanaman yang diampu oleh Ibu Trianinta Ginting berjudul mengenal gejala serangan bakteri pada tanaman budidaya. Langsung saja videonya. Yang pertama ada bakteri pada padi atau yang disebut dengan Xanthomonas campestris P.V. oryzae. Untuk klasifikasi dari bakteri pada padi ini, untuk familinya itu Pseudomonadaceae, untuk jenisnya itu Xanthomonas, untuk spesiesnya itu Xanthomonas oryzae P.V. oryzae. Untuk siklus hidup dari bakteri padi ini, dia hidup selama 1-3 bulan dalam tanah, tergantung pada kelembapan dan keasamannya pada tanah. Bakteri ini juga bertahan dalam jerami tanaman yang terinfeksi, sehingga dengan penularan penyakit atau bakteri ini dapat terjadi dari musim ke musim. Untuk gejala dari bakteri pada padi ini, dia biasanya diawali dengan bercak warna keabu-abuan pada satu atau kedua sisi daunnya, yang dimulai itu dari pucuk daun padi ini dan menyebar ke seluruh bagian tanamannya. Untuk cara mengatasi bakteri pada padi ini, kita cukup dengan pemupukan yang berimbang. Yang kedua, kita bisa melakukan sanitasi lingkungan. Yang ketiga, kita bisa dengan penanaman yang tidak terlalu dekat, memberi jarak antara tanam satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada bakteri pada kacang panjang atau yang disebut dengan Colectotrichum lindemutanum. Ini dia. Untuk siklus hidup dari bakteri pada kacang panjang ini, dia bertahan di tanah dan pada benih dan sisa-sisa tanaman yang terinfeksi. Bakteri ini bertahan selama musim dingin di inang alternatifnya. Sporanya itu ditularkan ke bibit dan tumbuh melalui hujan. Untuk gejala serangan bakteri pada tanaman kacang panjang ini, jika tanaman kacang panjang ini terinfeksi bakteri, dia akan menimbulkan bintik-bintik karat seperti ini yang lama-lama semakin besar, sehingga membentuk namanya bintik mata seperti ini. Cara mengatasi bakteri pada kacang panjang ini, kita pertama melakukan secara hayati atau dengan melakukan penyemprotan fungisida. Yang kedua, kita bisa melakukan sanitasi yang baik. Yang ketiga, kita bisa dengan atur jarak tanam. Dan yang keempat itu kubur dan bakar sisa-sisa dari tanaman kacang panjang yang terinfeksi bakteri ini. Selanjutnya ada bakteri pada kedelai. Untuk namanya itu Pseudomonas solanacearum. Klasifikasi familinya itu Pseudomonadacearum, jenisnya itu Pseudomonas, untuk spesiesnya itu Pseudomonas solanacearum. Untuk siklus hidup dari Pseudomonas solanacearum ini, biasanya itu dia terserang penyakit yang saat umur 2-3 minggu setelah tanam. Untuk gejala serangannya itu biasanya tanaman kedelai yang diserang bakteri Pseudomonas solanacearum ini akan layu dan mengering seperti ini hingga mati. Penyakit ini akan cepat menyebar pada kondisi kelembapan yang tinggi. Jadi untuk mengatasinya itu kita dapat dengan menggunakan benih yang toleran. Yang kedua itu kita bisa dengan sanitasi dan menjaga kebersihan lahannya. Yang ketiga, kita itu bisa memusnahkan tanaman yang terinfeksi atau memotong-motong tanaman yang terinfeksi bakteri. Yang keempat itu kita bisa mengatur jarak tanam. Yang kelima, kita bisa membuat namanya drainase yang baik agar tidak terjadinya kelembapan yang tinggi. Selanjutnya ada bakteri pada cabai atau yang disebut dengan Ralstonia solanacearum. Klasifikasinya familinya itu Pseudomonadacearum, untuk jenisnya itu Ralstonia, spesiesnya itu Ralstonia solanacearum. Untuk gejala serangannya itu layu pada daunnya dan kemudian menjalar ke bagian bawah daun sampai seluruh daunnya itu menjadi layu dan mati. Bisa dilihat seperti ini. Jika serangan pada buah menyebabkan warna buah cabainya itu menjadi kekurangan zat warna dan busuk. Biasanya infeksi ini terjadi melalui inti sel
dan akan cepat berkembang jika ada luka mekanis akibat gigitan hama dan faktor lainnya. Mekanisme dari infeksi bakteri cabai ini dia berawal dari namanya gagalnya sistem pembuluh tanaman untuk mengangkut dan mencukupi kebutuhan air. Jadi patogen itu akan masuk melalui luka pada akar tanaman cabai ini yang disebabkan oleh nematoda atas molekul inti sel. Kemudian akan menyebar menuju sistem pembuluh pada cabai ini. Untuk cara pengendaliannya itu kita bisa melakukan sanitasi dengan mengeradikasi tanaman yang terserang dan sisa-sisa tanaman sakit dicabut dan dimusnahkan atau dibakar juga bisa. Yang kedua, kita bisa melakukan namanya pergiliran tanaman dengan tanaman yang bukan inang. Yang ketiga, kita bisa memperbaiki daerah sekitar lahan atau daerah tanahnya itu. Yang keempat, kita bisa dengan penurunan pH tanah. Yang kelima, bisa menanam varietas cabai merah.